Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sarinisi dengan NIM 25020110204404. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggoro Wilis, SE, MM, CD, MS, CPOD. Di sini saya memilih opsi yang pertama yaitu analisis konsep digital marketing strategi, yaitu materi sesi 11. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama perkembangan teknologi mendorong perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin aktif di kanal digital, perusahaan dituntut memiliki strategi pemasaran digital yang terarah. Kemudian strategi digital berperan penting dalam keberhasilan bisnis modern. Lalu diperlukan kerangka perencanaan yang sistematis. Pemasaran digital sendiri, pemasaran yang memanfaatkan media dan teknologi digital, yaitu untuk bertujuan menjangkau, berinteraksi, dan membangun relasi dengan konsumen, menggunakan kanal seperti website, media sosial, aplikasi, dan email. Pemasaran digital berbasis data dan dapat diukur secara kuantitatif, lalu mendukung proses pemasaran secara efisien dan lebih efektif. Kemudian peran strategi pemasaran digital. Yang pertama, memberikan arah yang jelas bagi aktivitas pemasaran online. Kemudian, menyelaraskan tujuan bisnis dengan kebutuhan konsumen. Lalu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran. Kemudian, memungkinkan personalisasi dan pendekatan berbasis data. Yang terakhir, menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Untuk konsep strategi pemasaran digital sendiri, yaitu rencana terpadu untuk mencapai tujuan bersama, mengintegrasikan berbagai kanal digital. Kemudian menentukan target pasar dan proposisi nilai. Lalu mengelola customer journey secara menyeluruh, kemudian berorientasi pada kinerja dan hasil bisnis. Kemudian ada tujuan strategi pemasaran digital. Yang pertama, meningkatkan brand awareness, lalu mendorong engagement konsumen, kemudian meningkatkan konversi dan penjualan. Yang keempat, membangun loyalitas pelanggan, kemudian meningkatkan customer lifetime value atau CLV. Kemudian, fungsi dan pentingnya perencanaan, menjadi pendoman pengambilan keputusan pemasaran, kemudian menghindari aktivitas pemasaran yang tidak terarah, lalu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya, kemudian menjamin konsistensi pesan merek, lalu memudahkan evaluasi dan pengendalian kinerja. Lalu ada model perencanaan SOSTEK, yaitu kerangka perencanaan strategi pemasaran, dikembangkan oleh PR Smith. Terdiri dari 6 tahapan utama, yaitu situation, objective, strategi, tactics, action, dan control. Ini digunakan luas dalam pemasaran digital. Lalu yang pertama ada situation analysis. Di sini menekankan pada di mana posisi perusahaan saat ini. Kemudian menganalisis kondisi pasar dan tren digital. Lalu perilaku dan kebutuhan konsumen. Kemudian analisis pesaing dan posisi merek. Lalu audit kanal digital perusahaan. Kemudian identifikasi peluang dan tantangan. Kemudian ada objectives, menekankan kemana perusahaan ingin menuju. Yang pertama, tujuan harus bersifat SMART, kemudian fokus pada hasil yang dapat diukur. Untuk contoh tujuan digitalnya sendiri, yaitu untuk peningkatan traffic, peningkatan conversion rate, lalu penurunan biaya akuisisi. Yang keempat, peningkatan loyalitas pelanggan. Lalu ada strategi, menekankan bagaimana cara mencapai tujuannya, yaitu dengan penentuan target pasar digital, penetapan positioning dan proposisi nilai, lalu perancangan customer journey, kemudian strategi omnichannel, lalu pemanfaatan data dan personalisasi. Lalu ada tactics, aktivitas digital apa yang digunakan? Yaitu ada SEO dan content marketing, lalu iklan digital, SEM dan social aid, lalu media sosial dan influencer marketing. Bisa juga email marketing dan CRM. Kemudian optimasi website dan aplikasi. Kemudian ada action. Bagaimana strategi dilaksanakan? Dengan cara pembagian peran dan tanggung jawab, penyusunan timeline implementasi, alokasi anggaran pemasaran digital, pemanfaatan teknologi pendukung, serta koordinasi lintas tim. Yang terakhir ada control. Bagaimana kinerjanya diukur? Yang pertama, penetapan KPI pemasaran digital, lalu monitoring kinerja berkala, lalu analisis data dan laporan performa.
Kemudian evaluasi efektivitas strateginya, serta perbaikan dan optimasi berkelanjutan. Untuk studi kasusnya, saya memilih Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan global di industri kopi. Mereka memanfaatkan pemasaran digital secara intensif. Mereka pula mengintegrasikan aplikasi digital dengan gerai fisik. Kemudian, menggunakan data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Starbucks bisa kita jadikan contoh sebagai penerapan strategi digital yang matang. Kemudian, analisis SOSTEK pada Starbucks. Untuk situation analysisnya, konsumen menuntut kemudahan dan kecepatan layanan. Lalu, persaingan tinggi di industri kopi modern. Kekuatan digital Starbucks sendiri, mereka memiliki Starbucks mobile app. Kemudian bisa melakukan mobile order dan pay secara online. Lalu mereka memberikan Starbucks Rewards kepada para pelanggan yang melakukan transaksi secara digital. Untuk tantangannya sendiri, pelanggan menjadi ketergantungan pada promosinya. Lalu ada objectives. Objektifnya sendiri, mereka meningkatkan penggunaan aplikasi digital. Kemudian, meningkatkan frekuensi pembelian pelanggan. Kemudian, bisa melakukan peningkatan loyalitas dan retensi. Lalu, meningkatkan kualitas customer experience. Kemudian, mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Lalu, untuk strategi utamanya yaitu omnichannel loyalty ecosystem. Lalu, integrasi kanal online dan offline. Lalu personalisasi berbasis data pelanggan. Kemudian fokus pada kemudahan dan kenyamanan, serta konsistensi pengalaman merek. Untuk tactics and actionnya, push notification dan email personalisasi. Lalu promo berbasis perilaku pelanggan. Kemudian konten media sosial dan kampanye musiman. Serta pengembangan berkelanjutan aplikasi, serta pelatihan karyawan gerai. Untuk kontrolnya sendiri, monitoring pengguna aktif aplikasi. Lalu evaluasi transaksi digital, pengukuran loyalitas pelanggan, pengukuran kepuasan pelanggan, serta A/B testing kampanye digital. Lalu ada rekomendasi strategi. Yang pertama, personalisasi berbasis nilai, bukan diskon. Lalu penguatan kepercayaan dan privasi data. Lalu optimasi omnichannel berbasis operasional, serta pengembangan komunitas digital, sistem pengukuran berbasis dampak nyata. Untuk kesimpulannya sendiri, strategi pemasaran digital memegang peran penting. Kemudian, model SOSTEK membantu perencanaan yang sistematis. Starbucks menunjukkan praktik terbaik pemasaran digital. Integrasi data, teknologi, dan pengalaman pelanggan menjadi kuncinya. Untuk strategi digital yang matang, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.